Shalom. Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kondisi di sekeliling kita, biasalah saudara manusia membuat kita gelisah dan tidak tenang. Tetapi percayalah kita punya Tuhan yang luar biasa, yang menjadi sumber ketenangan bagi setiap orang yang percaya dan berharap kepadanya. Mari di tengah-tengah kondisi seperti ini buktikan bagaimana keyakinan kita, pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti akan memberikan kelegaan, ketenangan kepada kita. Apapun yang terjadi, dalam tangan Tuhan kita pasti aman. Mari kita akan masuk dalam ibadah doa penyembahan kita. Bersama kita akan bernyanyi, Lingkupiku, haleluya. Sidang jemaat yang di rumah, arahkan hatimu datang untuk menyembah Tuhan. Persiapkan hatimu untuk memuliakan Tuhan. Lingkupiku dengan sayap. Lingkupiku dengan sayapmu. Jiwaku tenang, haleluya. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ini doa kita bersama. Lingkupi kami Tuhan, haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan jiwaku tenang, haleluya. Jiwaku tenang dalam Kristus, dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya, lihat kuasa-Nya dalam di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allah. Amin. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kita bersahati berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang kekal, yang sangat baik, yang kami percaya Engkau Tuhan yang tidak terbatas, Engkau Tuhan yang luar biasa. Kepadamu-lah kami berserah berharap, Engkaulah andalan kami Tuhan. Engkau yang menjadi sumber kekuatan, sumber ketenangan, kelegaan kami di tengah-tengah situasi dunia yang tidak menentu sekalipun. Di dalam Tuhan ada kepastian bagi kami orang percaya. Itu sebabnya saat ini kami datang dengan hati menyembah Tuhan, memuja Tuhan. Layakkan kami sekalian Tuhan, sidang jemaat-Mu di rumah-rumah masing-masing. Para pelayan-Mu semuanya layakkan kami semua. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua. Kasih Allah mempersatukan kami untuk kami sama-sama sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Untuk menyembah Engkau Yesus kepala dalam hidup kami. Curahkan Tuhan sukacita surga, damai sejahtera-Mu Bapa di dalam hati kami. Layakkan kami untuk masuk lebih dalam hadirat-Mu. Untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami tolak segala pekerjaan iblis yang mengganggu konsentrasi kami. Baik kami yang ada di rumah-rumah maupun yang ada di tempat ini di rumah Tuhan. Kami tolak semua pekerjaan iblis setan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah Imam Besar Agung Kepala di tengah-tengah ibadah pelayanan kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami habiskan ibadah kami. Haleluya. Amin. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah janji Yesus kepada setiap orang percaya. Mari datang kepadaku yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Itu kepastian. Saat ini kita datang kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh datang untuk menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Maka janji itu pasti terjadi bagi bapak saudara yang sungguh-sungguh menikmati berkat ibadah pelayanan kita saat ini. Mari kita datang dengan hati menyembah kepada Tuhan. Kita katakan pertolongan-Mu begitu ajaib. Haleluya. Hanya dekat-Mu Tuhan kami tenang. Kaulah jawaban dari semua pergumulan kami. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu, haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Amin. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja.
begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Amin, haleluya. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Ini mataku tertuju padamu. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Ini mataku tertuju padamu. Haleluya. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Haleluya. Kalau mata kita banyak memandang manusia, kita akan banyak mengalami kekecewaan. Kalau mata kita banyak memandang keadaan dunia, iman kita pasti goyah. Tetapi kalau kita memandang kepada Tuhan, sumber ketenangan kita akan kuat teguh hati menghadapi apapun. Mari kita akan mempersiapkan hati kita, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan segalanya, apapun firman Tuhan jawaban dalam hidup kita. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri yang berkata-kata kepada kita. Hanya dekat-Mu ku rasa tenang, sebab Kaulah harapanku. Hanya dekat-Mu ku rasa tenang, sebab Kaulah harapanku. Amin. Ku bangga sebagai kepunyaan-Mu, sebagai mempelai perempuan-Mu. Selalu Kau memberi, selalu Kau memberi kepuasan buatku. Dengan air hidupku ku rasa damai, penuh sukacita di dalam-Mu ya Yesus. Tangan kanan-Mu, tangan kanan-Mu Tuhan, yang menopangku, memberi kemenangan dan keselamatan. Sungguh ajaib segala perbuatan-Mu, semua yang tak mungkin telah Engkau kerjakan. Hanya dekat-Mu ku rasa tenang, hanya dekat-Mu ku rasa tenang, sebab Kaulah harapanku. Ku bangga sebagai kepunyaan-Mu, sebagai mempelai perempuan-Mu. Selalu Kau memberi, selalu Kau memberi kepuasan buatku. Dengan air hidupku ku rasa damai,
yang menopangku, memberi kemenangan dan keselamatan. Sungguh ajaib segala perbuatanmu, semua yang tak mungkin telah Engkau tangan kananmu Tuhan, tangan kananmu Tuhan yang menopangku, memberi kemenangan dan keselamatan. Sungguh ajaib segala perbuatanmu, semua yang tak mungkin telah Engkau. Sekali lagi, tangan kananmu Tuhan, haleluya. Tangan kananmu Tuhan yang menopangku, memberi kemenangan dan keselamatan. Sungguh ajaib segala perbuatanmu, semua yang tak mungkin telah Engkau dan semua yang tak mungkin, haleluya, semua yang tak mungkin telah Engkau kerjakan. Haleluya Yesus. Haleluya. Itu ungkapan kami Tuhan. Engkau mampu membawa kehidupan kami ini. Engkau mampu menolong kami. Engkau mampu memberikan kekuatan kami menghadapi apapun juga di akhir zaman ini Tuhan. Karena kami tahu Bapa di dalam surga, kami tidak meragukan akan kuasa-Mu Tuhan, di mana Engkau sudah mati dan bangkit Tuhan. Pada hari ketika kuasa kemenangan ada pada Engkau untuk menghadapi segala musuh apa yang ada. Engkau juga mampu memberikan kemenangan bagi kami Tuhan. Biarlah Bapa pada sore malam hari ini, sebelum kami datang kepada Engkau Tuhan, di bawah kaki-Mu untuk berdoa menyembah Engkau, mari Engkau tolong kami, nyatakan firman-Mu bagi kami Tuhan, untuk mendorong kami di dalam doa dan penyembahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuasa apapun yang akan mengganggu dalam pemberitaan firman-Mu dan dalam doa penyembahan, kami kembali menggunakan kuasa nama-Mu untuk usaha perintahkan semua kuasa roh, memperintahkan kami keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus yang akan berhadirat dimanapun sidang jemaat-Mu mendengarkan lewat online ini, dan biar ibadah ini bukan sekedar ibadah biasa, tetapi juga kami tetap ibadah Tuhan yang mengarah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, urapi hamba-Mu juga. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur dan kami siap untuk membuka hati mendengarkan firman-Mu terlebih dahulu. Kami akan siap menyambut dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, saya menyapa pada sore malam hari ini, yaitu salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, di mana kembali kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan ya bagi kita sebaik-baiknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sedang memberikan ya kepada kita ya, lewat firman-Nya untuk mempersiapkan kehidupan kita untuk masuk di dalam Paskah yang terakhir nanti, yaitu kita lepas dari dunia ini masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah, sampai nanti terus
masuk kerajaan 1000 tahun damai sampai ke kota Yerusalem yang baru. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, di saat kita mempelajari akan hari, ya, mau tidak mau saudara dikasih Tuhan, ya, dalam kehidupan kita mau menyerahkan kehidupan ini ke dalam tangan Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, sehingga apa-apa dalam hidup kita ini selalu kita bertanya kepada Tuhan. Biar kita hidup sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Yang lalu, ya, saya ambil satu contoh, ya, yaitu Saulus yang begitu garang, ya, menghadapi jemaat Tuhan. Di saat itu Tuhan punya rencana, sekalipun dia sudah melakukan banyak hal, tapi Tuhan punya rencana bagi kehidupan Saulus yang garang ini, ya, yaitu untuk dipakai oleh Tuhan. Saudara nanti membaca ini, ya. Nah, saudara di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9, ya. Nah, saudara dikasih Tuhan di saat Rasul Paulus itu, ya, mendengar ada sinar, mendengar, ya, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Ya. Bertanya Saulus, siapa kamu? Tuhan? Saudara dikasih Tuhan, akhirnya Saulus saat itu, ya, 3 hari gak bisa ngelihat. Ya. Nah, tetapi Saulus ada satu pertanyaan. Apakah yang kau kehendaki untuk aku perbuat? Ini pertanyaan, ya, dari Saulus yang akhirnya, ya, Ananias datang menjamah dan matanya tercelik atau bisa melihat lagi, dan justru sampai saat inilah kita bersyukur lewat dia Rasul Paulus itu menyampaikan, yaitu di dalam perjanjian baru itu berapa surat yang dia tujukan kepada jemaat-jemaat ini. Nah, sehingga di sini kita melihat bahwa Rasul Saulus itu menyerahkan kehidupan dipakai oleh Tuhan. Ya. Sehingga kehidupannya setelah dia bertobat, kehidupannya dari Paulus ini sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Ya. Dan juga hidupnya di dalam tangan Tuhan. Kita tahu bagaimana perjuangan dia, Rasul Paulus. Ya. Nah, untuk itu malam hari ini juga, saudara dikasih Tuhan, kita akan melihat, ya, kita akan melihat untuk persiapan masuk nanti Paskah terakhir, kita mau tidak mau hidup ini juga harus berada di dalam tangannya Tuhan. Kalau kita tidak hidup dalam tangan Tuhan, pasti akan hidup di tangan yang lain. Di tangan setan dengan dosa dan lain sebagainya ini. Nah, saya akan mengajak untuk melihat satu kisah dari orang yang punya kuasa, orang yang berpengaruh, orang yang kaya, orang yang punya kedudukan sangat tinggi. Tetapi sebelumnya dia juga orang yang sederhana. Kita akan membuka di dalam Mazmur 31. Ya, di sini, ya, ini pengakuan dari Raja Daud. Daud yang hebat, tadi Daud yang kaya, Daud punya pengaruh. Ya. Tapi kalau kita melihat kehidupannya yang lalu, dia hanya seorang gembala domba aja. Ya. Tapi kalau dia hidup di dalam tangan Tuhan terus sampai dia menjadi raja. Hebat pasti kalau jadi raja, kaya dan sebagainya. Tapi hidupnya bergantung kepada Tuhan. Kalau saudara membuka di dalam Mazmur 31. Ya, Mazmur 31. Ya, perikopnya itu mengatakan aman dalam tangan
Tuhan. Aman dalam tangan Tuhan. Ya, inilah. Jadi Daud tidak mengatakan aku aman karena aku raja, aman karena aku kaya, aman karena aku punya kuasa. Tapi aman dalam tangan Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-6, ya, Mazmur 31 ayat yang ke-6, di sini Daud mengatakan, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Ya. Jadi di sini menunjukkan Daud tidak takut, tapi menyerahkan, kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Ya, ini pengakuan dari Daud. Mau menyerahkan nyawanya kapanpun. Tetapi di dalam ayat yang ke-16, ya, masa hidupku ada dalam tanganmu. Ya. Ini pengakuan Raja Daud yang hebat, yang kaya, bahwa hidup itu bergantung kepada Tuhan. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Kalau sudah ada dalam tangan Tuhan, Daud katakan lebih jauh, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang yang mengejar aku. Kita menghadapi banyak hal di tengah-tengah kehidupan saat ini, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hidup dalam tangan Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-25, ayat 25 Daud mengatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau kita berharap kepada Tuhan, ya kita kuat dan teguh menghadapi apapun juga. Nah, kalau Daud yang kaya, yang hebat, yang punya kuasa, hidupnya bergantung kepada Tuhan. Sebab itu kita, ya yang kurang hebat, ya, tidak punya kedudukan, tidak punya kuasa, tidak punya kekayaan. Seharusnya kita lebih rindu untuk hidup dalam tangan Tuhan. Raja Daud yang punya kuasa segala, itu ada pengakuan itu. Jadi buat kita harusnya kita juga rindu untuk hidup dalam tangan Tuhan. Di dalam kisah ini saya sebut tema ini, dalam tema ini ya, ada dua hal yang penting kita pelajari. Ada dua pelajaran yang penting. Yang pertama, hidup manusia itu berarti tidak bergantung pada segala sesuatu di dunia ini. Buktinya Daud punya segala, tapi hidupnya tidak bergantung kepada kekuatan, kekayaan, kekuasaan dan lain sebagainya ini. Ya. Tetapi ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, tidak bergantung kepada segala sesuatu di dalam dunia ini, tetapi bergantung sepenuh kepada Tuhan. Amin. Ya. Untuk itu di hari-hari ini kita mau bahwa kehidupan kita, siapapun kita, mau hidup dalam tangan Tuhan. Bergantung sepenuh pada Tuhan. Dalam hal ini ya, ada dua saksi yang menekankan bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Di dalam perjanjian lama tadi kita sudah melihat, diwakili oleh Raja Daud. Itu saksi di bumi ini. Kemudian dalam perjanjian baru ini diwakili oleh Yesus. Yaitu saksi dari surga. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Yesus sendiri pernah
mengatakan kepada orang yang bodoh. Orang bodoh itu bukan orang yang istilahnya enggak pintar. Orang yang bodoh itu orang yang kaya tapi orang yang bodoh. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat dalam Injil Lukas pasal 12 tadi. Tadi perjanjian lama Daud sudah jelas pengakuannya dia. Merupakan saksi di bumi bahwa hidup bergantung kepada Tuhan. Tetapi dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-15. Ini Yesus. Yesus adalah saksi dari surga. Dia mengatakan dalam ayat yang ke-15. Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi artinya kekayaan itu tidak bisa memperpanjang umur manusia. Ya. Di dalam ayat yang ke-15. Ya. Hidup tidak tergantung pada kekayaannya yang berlimpah-limpah. Jadi makanya Raja Daud bisa mengatakan dan pengakuan kekayaan tidak bisa memperpanjang umur manusia. Kalau kehidupan kita ini bergantung pada kekayaan, bergantung kepada kekayaan, kehidupan ini akan menjadi orang kikir. Oh, kaya, punya segala berlimpah-limpah. Ya. Itu kalau hidupnya bergantung kepada kekayaan, bukan tidak boleh berlimpah. Tapi jangan bergantung. Ya. Itu akan menjadi orang kikir, menjadi orang serakah. Kikir itu gak bisa memberi. Kalau gak ada apa-apa, gak punya apa-apa, jelas gak bisa memberi. Tapi orang kikir itu ada karena terikat, maka tidak bisa memberi. Lah kikir itu pasangannya dengan serakah. Serakah merampas hak orang lain yang membutuhkan. Sampai merampas haknya Tuhan. Ini saudara dikasih Tuhan. Untuk itu sekalipun ibadah online, tetapi sidang jemaat tetap diberi kesempatan. Lewat apa yang sudah diumumkan ini. Supaya kita tidak kikir, tidak merampas orang lain, tidak merampas haknya Tuhan. Kalau ibadah biasa ada persembahan syukur, ya sekarang lewat online, lewat transfer bisa, sudah ditayangkan. Ya. Juga lewat untuk miliknya Tuhan per bulan juga diberikan sarana untuk bisa mengembalikan miliknya Tuhan. Dan bahkan ditambah dengan yaitu diakonia. Ini untuk mereka-mereka yang membutuhkan, yang memang sudah dalam anggota untuk memberikan, anggota untuk memberikan persembahan bagi orang lewat diakonia, ada juga diberikan sarananya, transfer kepada bagian diakonia. Sehingga di dalam situasi apapun kita tetap bisa. Sudah diberkati. Tidak bisa kikir ataupun serakah. Nah, di dalam ayat yang ke-19
ayat yang ke-19. Ya. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ya, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ini orang kaya yang butuh kumpulin harta. Ya. Setelah dikumpulin lumbungnya penuh. Ya. Tapi Tuhan katakan bahwa hidup ini tidak tergantung dengan kekayaan. Nah, saudara dikasih Tuhan. Tadi ayat 19, oh senang. Ya. Makan, minum, bersenang-senang. Ya. Jadi kalau sudah kikir serakah, nanti akan mengarah kepada dosa makan minum tadi. Dosa kawin mengawinkan. Ya. Sehingga nanti akhirnya bukan masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Tapi akan masuk dalam pembangunan Babel yang akan dibinasakan. Jadi kita harus mengaku bahwa hidup dalam tangan Tuhan, kita pasti akan juga suka memberi daripada menerima. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini yang perlu diperhatikan tadi. Ya. Kalau kehidupan ini, ya, dalam kehidupan kita ini tadi, mengarah makan minum sudah. Nanti arahnya dosa. Tapi kalau kita mengaku hidup dalam tangan Tuhan, pasti suka memberi daripada menerima. Jika kita akan menjadi kaya di hadapan Tuhan, sekalipun kita miskin secara jasmani, secara manusia. Mungkin pas-pasan, tapi hidupnya bergantung kepada Tuhan. Sampai nanti kita bisa memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Inilah hidup di dalam tangan Tuhan yang mengarah nanti kepada hidup yang kekal. Lepas dari ikatan dunia ini masuk dalam pasca terakhir kota Yerusalem yang baru. Ya. Nah, itu tadi memberi kekayaan. Tetapi kalau memberi dalam bentuk waktu saja enggak bisa. Ya. Kalau memberi waktu saja enggak bisa. Pasti nanti tidak akan bisa memberikan seluruh kehidupan ini kepada Tuhan. Jadi ketergantungan kita kepada siapa itu akan menentukan hidup kita ke depan. Ini harus menjadi perhatian kita ini. Apalagi di dalam menghadapi situasi seperti ini. Ya. Semua bidang apapun juga. Ya, semua terimbas oleh karena virus ini. Seluruh dunia global. Apa yang bisa kita perbuat? Kita hanya bisa bergantung hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Amin. Ya. Dah, saudara dikasih Tuhan. Ya. Daud mengatakan tadi ayat 6, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Nah, saudara dikasih Tuhan. Ya. Yang kedua, kalau kita tadi hidup dalam tangan Tuhan. Yang kedua, kalau tidak hidup dalam tangan Tuhan, pasti kita akan hidup dalam tangan yang lain, yaitu setan. Setan itu menuntun kita, tapi kemana arahnya? Setan itu menuntun kita, ya, tapi arahnya
ke neraka. Ya. Ini saudara dikasihi Tuhan. Tapi kalau hidup kita tadi ya, bergantung kepada Tuhan, kita akan sampai ke Yerusalem yang baru. Tapi kalau tidak hidup dalam tangan Tuhan, nanti setan menuntun masuk dalam kebinasaan di neraka. Oleh sebab itu mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama kita harus mau berusaha untuk hidup di dalam tangan Tuhan. Lalu bagaimana prosesnya untuk hidup dalam tangan Tuhan? Hidup dalam tangan kemurahan Tuhan. Prosesnya ya, Wahyu 1 ayat 16. Wahyu 1 ayat 16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2 dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ya. Jadi ini proses untuk hidup di dalam tangan Tuhan. Di mana tangan kanan Tuhan memegang 7 bintang. Itu memegang 7 bintang bicara tentang 7 gembala sidang jemaat dalam Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal yang ketiga ini. Nah, jadi prosesnya kalau kita mau berada dalam tangan kanan Tuhan, Tuhan memegang 7 bintang tadi. Jadi prosesnya adalah kita harus menjadi bintang. Ya, menjadi bintang. Ya, menjadi bintang itu adalah sesuatu yang kalau di dunia ini ada bintang radio. Wah. Ya, ada bintang apalagi. Ya, itu diperlombakan. Ya, untuk menjadi Miss Indonesia, Miss Dunia itu diperlombakan, diperebutkan. Ada kriteria-kriterianya ini. Tetapi kita menjadi bintang. Bintang diperebutkan dunia ini. Tapi bintang itu dalam dunia ini akan gampang pudar. Sudah menjadi bintang Miss Indonesia, Miss Dunia 1 tahun, ya udah ganti lagi, ya, di apa lombakan lah gitu lagi, ya bintang yang tadi sudah jadi gugur ini. Tapi ya bintang dalam dunia tadi yang diperlombakan diperebutkan itu gampang pudar. Sebab itu biarlah kita hari-hari berusaha untuk menjadi bintang secara rohani yang tidak pernah pudar untuk selama-lamanya. Amin. Jadi bukan memperbukan ya, hanya menjadi bintang dunia ini ya, yang sebentar pudar. Ya, tetapi kita mau berusaha untuk menjadi bintang secara rohani yang tidak pernah pudar untuk selama-lamanya. Lah, untuk itu saya akan ajak sore malam hari ini bicara tentang pengertian bintang. Ya, tadi dikatakan bintang itu bintang apa nanti? Ya, pengertian bintang. Yang pertama secara khusus. Bintang secara khusus. Tadi dalam Wahyu tadi. 7 bintang ini adalah 7 gembala sidang jemaat. 7 gembala sidang jemaat yang ada dituliskan dalam Wahyu 2 dan Wahyu 3. Ya, itu secara khusus. Ya. Artinya gembala itu harus jadi sinar terang. Membawa sinar terang. Bintang itu kan terang kan.
bintang itu terang. Sumbernya dari mana? Dari matahari. Kasihnya Allah Bapa. Kasihnya dia mati atas Golgota. Ya. Sehingga kita bisa menjadi bintang. Ya, ini secara khusus. Gembala sidang jadi sinar. Membawa yaitu terang. Ya. Firman pengajaran itu terang. Juga urapan Roh Kudus itu terang. Ya. Kalau ada ragi, dua hal ini. Sinar ini akan mematikan ragi itu. Ya. Jadi ya, yang khusus itu secara khusus bintang itu adalah gembala yang harus menjadi terang. Ada sinar yang dibawa. Ya. Ibrani pasal 13. Ibrani 13 ayat 7-9a. Ibrani 13, 7-9a. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Yesus Kristus tetap sama. Bicara tentang Yesus adalah pribadi. Dalam firman pengajaran benar tetap sama. Tidak berubah. Inilah firman yang dalam penggembalaan. Nah saudara dikasih Tuhan. Sehingga kita tidak mudah disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Jadi ya, teladan gembala mulai dari teladan iman. Hidup dalam iman. Hidup dalam kebenaran. Dan tidak berubah-ubah dalam pengajaran. Nanti sekarang ini, wah nanti besok ganti lagi. Karena terpengaruh, ganti lagi. Teladan iman. Jangan mudah disesatkan satu pengajaran yang. Dan ya, pengertian bintang tadi secara khusus itu gembala sidang. Tapi secara umum bintang itu adalah kehidupan yang dipakai oleh Tuhan. Nah, sekali lagi, ya, secara umum bintang itu adalah kehidupan yang dipakai Tuhan. Lalu bagaimana langkah-langkah menjadi bintang yang dipegang oleh tangan kanan Tuhan? Ya, yang pertama harus jadi bintang dulu. Ya. Untuk bisa berada dalam tangan Tuhan. Harus menjadi bintang dulu. Artinya kita menjadi imam-imam, menjadi raja-raja yang memuliakan Tuhan. Tadi ya, kehidupan yang dipakai oleh Tuhan. Ya, untuk memuliakan Tuhan. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan. Ya, tapi ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Ya, syaratnya menjadi bintang itu ya, pelayan yang memuliakan Tuhan. Berarti pelayan yang hidup dalam kesucian atau kekudusan. 2 Timotius pasal 2, 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-21. 2 Timotius 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Pelayanan ini ada pekerjaan yang mulia. Ya. Untuk menjadi bintang ini
harus menjadi pelayanan dalam kekudusan. Dan untuk disucikan tentunya lewat firman pengajaran yang benar yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun juga. Ini untuk menyucikan. Apa yang disucikan? Nomor 1, hati dan pikiran kita. Hati dan pikiran. Nomor 1 harus disucikan ini. Sebab yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Itu yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul ada 7 hal. Pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ini di dalam hati yang adalah gudangnya. Ada 7 keinginan jahat dan najis. Tetapi kalau hati ini disucikan dari tadi 7 dosa ini, maka hadirat Tuhan itu bisa dirasakan untuk membawa kita menuju kepada kesempurnaan. Kalau masih menyembunyikan dosa, hadirat Tuhan juga tersembunyi. Kalau kita mau masih menyembunyikan dosa, hadirat Tuhan juga tersembunyi. Sehingga hidupnya tidak ada hadirat Tuhan, hidupnya kering, rohaninya kering. Menuju kepada kesempurnaan, tapi sempurna dalam kenajisan dan kejahatan. Sebab itu kita harus bertanggung jawab dalam pelayanan. Ini, untuk menjadi bintang tadi yang pertama. Dalam pelayanan ini. Harus disucikan hati dan pikiran ini. Selain hati yang disucikan, sendi-sendi juga harus disucikan. Saudara masing-masing punya sendi. Hubungan antara 2 tulang. Ini apa sih namanya nih? Lengan sama ini apa? Hubungannya ada sendinya ini. Jadi selain hati dan pikiran disucikan, tapi sendi-sendi juga disucikan. Sendi itu sama dengan hubungan 2 tulang. Sama dengan hubungan dengan sesama ini. Dalam 2 Korintus 12 ayat 20. 2 Korintus 12 ayat yang ke-20. 2 Korintus 12 ayat yang ke-20. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan. Dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan ini. Ini saudara dikasih Tuhan. Perselisihan dan iri hati inilah yang membuat sendi itu tidak bisa bergerak. Ayat 20 tadi, penyucian sendi. Jadi dilihat tadi perselisihan iri hati selanjutnya membuat hubungan sendi itu rusak. Tidak bisa ada penyucian sendi ini. Setelah sendi disucikan sehingga kita bisa bekerja bersama-sama. Tetapi juga mulut harus disucikan. Mulut harus disucikan. Mazmur 149 ayat 6. Mazmur 149 ayat yang ke-6. Biarlah pujian pengakuan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Dan pedang bermata 2 di tangan mereka.
Jadi kalau ada pedang di tangan, ya, menyucikan mulut ini, maka mulut itu disucikan untuk bisa memuliakan Tuhan. Dan bisa berkata-kata yang benar sampai tidak ada salah dalam perkataan, menjadi sempurna. Dan pelayanan tadi selain disucikan, pelayanan dalam jabatan dan karunia Roh Kudus. Jadi kalau kita disucikan, kita suci, kita akan dilengkapi dengan jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus sehingga kita bisa dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus sempurna ini. Ya. Jadi kalau sudah menjadi bintang tadi, ya, masih harus berlanjut. Kita nggak bisa menjadi bintang asal jadi imam-imam saja. Tapi yang kedua kita harus menjadi bintang yang bercahaya. Amin. Ya. Coba kalau lihat bintang nggak percaya, cara nggak bisa lihat mana. Kalau ada bintang itu percaya maka kita bisa lihat ini. Ya. Jadi sudah menjadi bintang tadi, yang kedua menjadi bintang bercahaya. Filipi pasal yang kedua ayat 12-15. Filipi 2:12 sampai 15. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat yang ke-13, karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. 14, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi sudah menjadi bintang imam-imam tadi, disucikan tadi, ya, sampai mulut disucikan, ya, hati pikiran, sendi disucikan, hubungan. Nah, syaratnya tadi untuk bintang itu bisa bercahaya. Ya, ayat 12 tadi, yaitu ditulis mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Ini sama dengan beribadah melayani Tuhan dengan setia. Dengan penuh tanggung jawab pada Tuhan. Bukan tanggung jawab kepada manusia, tapi tanggung jawab kepada Tuhan. Ya. Kalau kurang setia, cahayanya akan semakin redup, semakin pudar. Dan saat tidak setia, bintang itu akan gelap, tidak dapat bersinar. Dan syarat menjadi bintang bercahaya tadi, perhatikan ibadah pelayanan dengan setia dan tanggung jawab kepada Tuhan. Tapi dalam ayat yang 13 itu, ayat yang ke-13, ya, memiliki kemauan, memiliki kerelaan untuk berkorban dalam ibadah pelayanan. Karena ada dorongan firman pengajaran yang benar ini. Ada kemauan dan kerelaan. Kalau sudah digerakkan oleh Tuhan, baik untuk berkorban dan untuk setia dan selanjutnya itu, ya, di dorongan firman pengajaran yang benar, ya, jangan terus menerus menolak. Ya, karena kalau terus menerus menolak, satu waktu tidak bisa lagi melayani.
Jadi pelayan itu perlu pengorbanan ini. Ya. Dan ayat 14, perhatikan. Ya. Tidak bersungut-sungut dan berbantah. Ya. Jadi kalau kita menjadi bintang yang bercahaya, ya, juga jangan bersungut-sungut, jangan berbantah, tapi selalu mengucap syukur dan menyembah kepada Tuhan. Ya. Mungkin dalam ibadah melayani semakin berat rasa dari daging ini, tapi kita tetap mengucap syukur. Ya. Tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah. Wah, latihan kok suwe dan lain sebagainya. Tidak bersungut berbantah, tapi tetap mengucap syukur kepada. Itu menjadi bintang nanti yang bercahaya, ya, sampai bisa menyembah kepada Tuhan. Jadi malam hari ini, ya, kita mau datang bersama, ya, berdoa menyembah kepada Tuhan. Tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah. Dan kalau sudah menjadi bintang yang bercahaya, baru bintang itu jangan sampai gugur. Menjadi bintang yang tidak gugur. Filipi 2 ayat 16. Filipi 2 ayat yang ke-16. Filipi 2 ayat 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jadi supaya tidak gugur, kita harus berpegang pada firman kehidupan. Berpegang pada firman kehidupan artinya berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar yang sudah menjadi pengalaman dalam hidup ini. Kalau pengajarannya enggak benar, ya, kalau pengajaran tidak menjadi pengalaman hidup, tidak dipraktikkan, maka seringkali berpindah-pindah pengajaran. Tidak teguh dalam satu firman pengajaran yang benar. Apalagi kalau gembalanya pindah-pindah dalam pengajaran, ikut ini itu. Tapi kita berdoakan supaya kita tetap dalam satu pengajaran. Sehingga kita tetap berpegang pada firman kehidupan ini. Yang sudah menjadi pengalaman hidup kita. Kita hidup dari Tuhan. Hidup dalam tangan Tuhan. Artinya mau taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara. Tidak ada bantahan, tidak berbantah-bantah, tidak bersungut-sungut. Tapi hanya ya Aba, ya Bapa. Taat dengar-dengaran. Kalau kita berpegang teguh pada firman kehidupan, kita juga akan dipegang oleh Tuhan. Berarti kita hidup dalam tangan kanan Tuhan. Inilah perjalanan hidup kita. Kalau hidup kita dipegang tadi tangan kanan Tuhan, dipegang oleh karena sudah menjadi bintang, ya, bintang yang bercahaya, sampai bintang yang tidak akan gugur selamanya. Ya. Hidup berada dalam tangan Tuhan. Hasilnya, ya, hasilnya Mazmur 16 ayat 11. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan. Ini hasil pertama. Ya. Kalau kita dipegang tangan kanan Tuhan. Tadi saya di bintang.
Hasilnya tangan kanan Tuhan memberikan nikmat senantiasa. Artinya ada perlindungan, ada pemeliharaan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak ada kekhawatiran lagi. Kita bisa mengalami kebahagiaan. Juga di tengah-tengah kehidupan saat ini. Kita tidak perlu takut, tidak perlu ada kekhawatiran, stres dan lain sebagainya. Tapi kalau kita seperti Daud hidup di dalam tangan Tuhan ini. Saudara dikasih Tuhan, masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuh. Kalau hidup dalam tangan Tuhan, kita akan dilepaskan dari segala malapetaka yang ada. Ada perlindungan, ada pemeliharaan Tuhan senantiasa tadi. Dan di dalam Mazmur 118 ayat 15. Mazmur 118 ayat yang ke-15. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Ini hasil kedua kalau tangan kanan Tuhan, kita berada dalam tangan kanan Tuhan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Artinya memberikan kemenangan kepada kita apapun yang sedang kita hadapi. Mungkin kita sudah melihat jalan putus, kita mungkin sudah tidak bisa apa-apa. Tapi Tuhan akan memberikan kemenangan. Mari biar kita berada di dalam tangan Tuhan. Ya, mulai menjadi bintang, bintang yang bercahaya dan sampai bintang yang tidak pernah gugur. Ya, dan saudara yang kedua, ya, saudara yang dikasih Tuhan tadi, ya, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Dan selanjutnya bukan diberikan kemenangan saja. Tapi tangan Tuhan meninggikan kita di dunia ini. Artinya masa depan menjadi berhasil dan indah pada waktunya. Amin. Semua pasti mau merindukan masa depan yang indah dan berhasil pada waktunya. Biarlah kita mau seperti Daud. Daud berhasil menjadi raja. Ya. Bukan oleh kekuatan dia, gagah perkasanya dia enggak. Dia imut-imut. Tapi hidup di dalam tangan Tuhan. Amin. Ya. Sehingga tangan Tuhan meninggikan kita di dunia ini. Masa depan berhasil. Sampai satu waktu nanti kita akan ditinggikan. Di awan-awan permai masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Itulah nanti kita masuk dalam Paskah yang terakhir. Dan kita akan bukan saja bertemu. Tapi kita akan bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Mari saudara dikasih Tuhan. Malam hari ini sebentar kita akan datang kepada Tuhan. Sidang jemaat dimanapun saudara berada. Ya, ibadah belum selesai. Kita mau datang kepada Tuhan. Menyerahkan kehidupan ini ke dalam tangan Tuhan. Ya, seperti Raja Daud. Kita tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi kalau kita berada dalam tangan kanan Tuhan. Semua akan beres. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari sidang jemaat dimanapun saudara berada. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan satu pujian untuk mengantar kita. Untuk menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan. Amin. Haleluya.
ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Dari atas kembali, dari atas. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, setulus karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kembali dari atas kita pujikan pujian. Ya, biar malam hari kita datang dalam kerinduan, ada kerinduan untuk datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan ke dalam tangan Tuhan. Ku berikan segalanya, semuanya yang Oh, haleluya Yesus. ku ingin Haleluya Yesus. hatimu, Haleluya Yesus. jadikan aku Terima kasih. indah Ada Engkau yang mampu yang Kau memberikan pandang kepada kita keindahan. mulia. Jadi bintang sampai bintang percaya, sampai bintang yang Dalam tidak akan pernah jatuh. ajarku berharap Hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Dan kembali sekali lagi dari atas kita pujikan dengan ya, datang ya Bapa dalam satu kerinduan seperti Raja Daud untuk memandang sesuatu yang indah saat jalan. Haleluya. Ku berikan segalanya, Mari Engkau tolong kami, berikan segalanya. Ku ingin menyenangkan Ya, Yesus. hatimu, Haleluya. jadikan aku Indah, haleluya Yesus. yang Kau pandang Ya, mulia, ya, setulus karya haleluya. di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya
Dia. Haleluya. Hanya Dia yang sanggup menjadikan hidup kita indah. Hanya Dia yang sanggup menjadikan hidup kita bercahaya selama-lamanya. Dialah sumber sinar kemuliaan di dalam hidup kita. Dialah yang menciptakan kehidupan kita bagaikan bintang-bintang di tangannya. Haleluya. Haleluya. Kaulah Yesus. Kaulah kemuliaan kami Yesus. Kaulah cahaya kebenaran kami. Kaulah cahaya kekudusan kami. Kaulah cahaya kemuliaan kami. Kaulah Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang menyembah Tuhan. Kami datang memuja Engkau Bapa. Kau Tuhan yang layak kami sembah. Kau Tuhan yang layak kami puja. Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Haleluya. Kami mau taat setia bagi-Mu. Kami mau taat setia untuk-Mu. Kami mau taat setia pada-Mu Tuhan selamanya. Haleluya. Kami mau menjadi bintang-bintang Tuhan. Kami mau menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Haleluya. Kaulah Tuhan sumber segalanya. Kaulah sumber segalanya Tuhan. Haleluya. Kaulah sumber segala-galanya Tuhan. Kau yang sanggup menjadikan semua baik. Kau yang sanggup menjadikan semua indah. Kau yang sanggup menjadikan semua manis. Kau Bapa yang terbaik sungguh amat. Haleluya. 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 Kau segala-galanya Yesus. Kaulah segala-galanya. Kau kekasih jiwa kami. Kaulah keselamatan kemenangan kami. Kau menebus kami. Kekasih jiwa kami Tuhan. Kau yang maha baik. Kau yang maha kuasa. Kau maha besar. Kau terlebih dari segala-galanya. Haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan, pengagungan, penghormatan kami hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Kau yang layak dimuliakan. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak diagungkan. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ya Yesus. Jadikan aku Ya. indah Ya Yesus. yang Kau pandangmu. Ya. Lihat seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu. Tak ada setia kepada-Mu. Dengan lembut sama-sama kita semua pujikan pujian. Haleluya Yesus. Jadikan aku indah yang Kau pandangmu. Lihat setulus karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu.
setia. Taat dan 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 setia kepadamu Tuhan. Ya, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Betapa Engkau ingin menjadikan kehidupan kami berharga. Ya, Yesus. Indah mulia di matamu, di hatimu Tuhan. Ya, Kau selalu Yesus. ingin mengorbitkan kehidupan kami bagaikan Ya. Terima kasih, bintang-bintang di surga. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau selalu ingin mengangkat Ya, kami, Yesus. menghiasi kami, sehingga kehidupan kami bercahaya. Ya, Yesus. Bahkan bercahaya berkilau-kilauan sama Amin. seperti Engkau Yesus. Haleluya. Itu sebabnya Ya. kami mau Tuhan menjadi kehidupan seperti yang Kau rindukan lewat firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan, yang sama-sama sudah kami Haleluya, dengarkan. Yesus. Biarlah semua sidang jemaat-Mu yang sudah Haleluya, mendengarkan firman Yesus. mau memberikan kehidupannya untuk Ya. terus mengalami penyucian dan penyucian. Ya. Memang Ya. bagi daging ini Tuhan sangat berat, sangat Ya. sakit. Kau tolong. Tetapi kami mau belajar taat dan Ya, setia. Yesus. Kami Kau mau tolong. belajar taat dengar-dengaran akan suara Tuhan Haleluya, Yesus. yang sudah kami dengarkan pada Ya. saat ini Tuhan. Biarlah seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah mendapat berkat firman Ya. di rumah masing-masing bisa mengamenkan firman Ya, Tuhan tolong. dan merindukan bisa melakukan firman Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, Terima kasih. gembala kami yang Tuhan sudah pakai menjadi saluran berkat firman. Haleluya, Yesus. Tuhan pakai terus Ya, Yesus. sebagai Bapak rohani kami untuk bisa Ya. memelihara, mengembalakan, memberi makan kebutuhan rohani kami. Haleluya. Percayakan senantiasa Haleluya. keajaiban firman-Mu Tuhan yang semakin Tuhan bukakan untuk terus mempersiapkan Ya. sidang jemaat-Mu Ya. mengalami pembenaran penyucian. Amin. Untuk Haleluya. siap sedia menyongsong kedatangan-Mu kali Ya, kedua. Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Di tengah-tengah kondisi kami beribadah secara Ya, online, Yesus. biarlah firman Tuhan terus nyata Ya, melawat seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, melawat kami Firman-Mu, semuanya. Roh Kudus-Mu Terima diutus kasih Tuhan, kemanapun. terima kasih Oh, Bapak. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih, berkati Ya, Tuhan Yesus. setiap ibadah-ibadah Ya, online kami selanjutnya. Ya, Yesus. Biarlah Tuhan tetap berhadirat, Tuhan tetap berkenan untuk turun tangan memberkati Yesus. para pelayan-pelayan-Mu, memberkati sidang jemaat-Mu Ya, yang selalu merindukan, membutuhkan akan lawatan ya, Tuhan Yesus. lewat ibadah-ibadah Terima kami. kasih, Tuhan. Bukakan terus firman-Mu Tuhan Terima melalui kasih. hamba-Mu. Biarlah firman-Mu terus bisa memberkati sidang jemaat-Mu Terima Tuhan. kasih, Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya, Kami doakan sidang jemaat-Mu di rumah masing-masing Ya, pada saat ini. Biarlah Tuhan Terima kasih. senantiasa menjangkau mereka. Terima Tuhan kasih. senantiasa memelihara mereka, memperhatikan mereka. Ya, Tuhan sumber pemeliharaan kami. Tuhan sumber berkat kami. Biarlah Engkau curahkan Tuhan berkat-berkat surga-Mu bagi kehidupan sidang jemaat-Mu. Haleluya, Yesus. Biarlah pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan Amin, nyata amin. bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan di rumah Haleluya. masing-masing. Berkati seluruh pekerjaan mata pencaharian mereka. Berkati seluruh usaha mereka. Ya, Tuhan tidak pernah kehabisan Peliharaanmu, cara nikmat dari untuk Kau. bisa membuka pintu-pintu berkat tingkap-tingkap langit, memberkati Ya. seluruh sidang Ya. jemaat-Mu Tuhan. Terima Berkati Tuhan sidang jemaat-Mu kasih. Ya, di tengah-tengah kondisi seperti ini. ya. Biarlah semuanya Tuhan berhikmat Haleluya. untuk bisa mentaati semua Haleluya, himbauan Yesus. dari pemerintah pusat Ya. maupun pemerintah daerah maupun di tempat masing-masing Ya, Tuhan. Tuhan tolong Terima kasih. biarlah kami sama-sama juga mentaati pemerintahan negara kami, karena pemerintahan negara kami adalah wakil Tuhan Ya, untuk bisa Tuhan memperhatikan kami orang-orang percaya dimanapun berada Tuhan. Terlebih-lebih lagi dengan kondisi seperti sekarang ini. Ya, Terima kasih Tuhan, tetapi biarlah Haleluya. seluruh jemaat-Mu Ya. jangan sampai ada yang goyah imannya. Tetap Tuhan beriman kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Di tengah-tengah kondisi seperti ini,
kami diuji Tuhan. Ya. Untuk kami bisa tetap kuat teguh Amin. hati. Haleluya. Berharap Teguh hanya hati kepada Tuhan. bersama Engkau. Percaya Tuhan terlebih besar dari semua ini. Ya. Tuhan terlalu ajaib dari Amin. semua ini. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Haleluya. Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau sangat mengerti Terima kasih. setiap Tuhan keresahan, kegelisahan sidang Ya. jemaat-Mu hari-hari ini. Ya. Biarlah Tuhan kami berdoa, Engkau cabut segala roh-roh ketakutan dari tengah-tengah Ya. sidang jemaat-Mu. Engkau Berikan cabut damai segala sejahtera. roh-roh kekhawatiran. Engkau Haleluya. cabut Tuhan segala roh-roh Haleluya. bimbang, tidak goyah. Roh-roh goyah akan firman-Mu, goyah akan janji-Mu Tuhan, kuasa-Mu. Kami cabut semua itu Tuhan. Biarlah Engkau berikan kami Tuhan damai sejahtera-Mu. Engkau berikan kami penghiburan Roh Kudus-Mu Ya. Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, kami doakan bangsa dan negara kami. Ya. Biarlah Tuhan pakai pemerintahan pusat maupun ya, daerah. Tuhan, tolong. Berkati Tuhan Bapak Hikmat-Mu. Presiden kami. Berkati semua staf jajarannya sampai pada daerah-daerah. Biarlah semuanya bisa Ya. bersatu. Saling mendukung, saling Haleluya. melengkapi Tuhan. Untuk bisa menolong Tuhan. Haleluya, Yesus. Rakyat Indonesia ini Ya. bisa Tuhan. Ya. Bebas, lepas, bersih. Amin. Dari kondisi Haleluya. seperti sekarang ini Tuhan. Haleluya. Pakai mereka Engkau Tuhan. mampu, Beri hikmat-Mu kepada mereka. Haleluya, Yesus. Untuk bisa bekerja sama Ya. Tuhan. Sehingga semua akan baik pada Haleluya. waktu-Mu. Haleluya, Yesus. Akan indah normal seperti sedia kala Tuhan. Ya. Terima kasih Bapak, Terima berkati tenaga-tenaga medis, perawat, semuanya yang tergabung di dalamnya. Engkau berikan Tuhan Ya. kekuatan hati, kesabaran, keakuratan Yesus. Tuhan. Untuk bisa bekerja dengan maksimal Tuhan. Amin. Berkati kebutuhan-kebutuhan mereka. Ya. Untuk bisa Tuhan kelancaran pekerjaan mereka. Ya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Ya. Kami doakan berkat Tuhan atas bangsa dan negara Ya. kami. Ya. Biarlah kuasa darah-Mu Tuhan, Amin. kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan, Haleluya. melindungi setiap Ya. orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan Ya. berharap hanya Ya. kepada Engkau Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami serahkan semuanya doa permohonan Ya. kami, doa syafaat kami hanya kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. kami Terima berdoa. kasih, Bapa Haleluya, Surgawi. haleluya. Kembali kami hanya dapat bersyukur kepadamu. Kesempatan ini Engkau masih berikan kepada kami. Untuk kami ada dalam ibadah sore malam ini sampai selesai Tuhan. Dan biarlah Engkau melimpahkan berkat atas kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk ibadah-ibadah selanjutnya Tuhan. Kalaupun Engkau sudah memberi kesempatan kembali untuk kami boleh beribadah di rumah-Mu Tuhan. Itu juga yang menjadi kerinduan kami. Namun kalaupun belum, Engkau juga masih tolong kami. Perhatian kami Tuhan sebagai kehidupan yang Bapa sudah menyerahkan kehidupan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau terus akan menolong, memberikan kekuatan lewat firman dan Roh Kudus. Bagaikan Urim dan Tumim yang Kau utus ke masing-masing sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap keluarga yang ada ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih dimanapun berada. Engkau juga terus akan menolong mereka Tuhan. Melindungi bahkan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bagi sidang-Mu yang sudah mengembalikan persembahan khusus sekalipun lewat transfer. Engkau memberkati mereka dalam persembahan syukur Tuhan. Demikian juga untuk perpuluhan dikembalikan, membuktikan kalau kami masih diberkati Engkau Tuhan sekalipun lewat transfer. Engkau memberkati juga untuk diakonia juga Tuhan. Engkau yang sudah memakai kehidupan yang diberkati untuk dapat menyalurkan ini Tuhan lewat saluran yaitu diakonnya untuk menjangkau mereka-mereka yang saat-saat ini membutuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Untuk itu sekali lagi kami mohon kepadamu limpahkan berkat atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa kami dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan kembalilah dengan damai sejahtera dan kasih karunia dilimpahkan di tengah saudara.
Dan sekarang terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.